Alhamdulillah, kabar terbaru Timnas Indonesia melesat ke peringkat 125 FIFA, dekati Vietnam dan tinggalkan Malaysia jauh. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia sukses melesat ke peringkat 125 dunia dalam ranking FIFA, semakin mendekati Vietnam dan meninggalkan Malaysia di belakang. Apa yang membuat Timnas Indonesia bisa mencapai pencapaian luar biasa ini? Simak perjalanan mengejutkan mereka. Jurnalis Amerika peringatkan Timnas Indonesia usai kemenangan atas Arab Saudi. Apa yang harus diwaspadai? Setelah kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Arab Saudi, seorang jurnalis dari Amerika memberikan peringatan penting. Apa yang membuatnya merasa Timnas Indonesia perlu berhati-hati meski telah mengalahkan salah satu kekuatan Asia? Temukan alasan di balik peringatan yang diberikan untuk Timnas Indonesia. Kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Arab Saudi bukti bahwa Indonesia tak hanya jago bertahan. Timnas Indonesia menunjukkan taji mereka dalam kemenangan atas Arab Saudi yang membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar tim bertahan. Apa yang membuat kemenangan ini begitu bersejarah? Temukan strategi baru yang dipakai Timnas Indonesia untuk meraih hasil luar biasa. Mengharukan, Ivar Jenner rayakan kemenangan bersama supporter. Ini makna di balik perayaan itu. Di balik sorak-sorai supporter Timnas Indonesia, Ivar Jenner mengungkapkan perasaan bahagianya setelah kemenangan besar. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik perayaan ini, sesuatu yang jarang diketahui publik. Temukan alasan mengapa momen ini sangat berarti bagi Ivar dan seluruh tim. Tak kenal lelah, Calvin Verdonk ungkap instruksi khusus Shin Tae-yong yang mendorongnya terus berlari di lapangan. Calvin Verdonk tampil luar biasa dengan tanpa lelah berlari di lapangan. Apa rahasia di balik energinya yang tak pernah habis? Ternyata, Shin Tae-yong memberikan instruksi khusus yang membuatnya semakin bertenaga. Simak lebih lanjut strategi yang dipraktekkan pelatih asal Korea Selatan ini. Pemain PSBS Biak masuk Timnas Indonesia ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong buktikan pemanggilan berdasarkan kualitas. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa pemanggilan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tidak melulu berdasarkan nama besar. Pemain dari PSBS Biak yang tidak begitu dikenal kini mendapat kesempatan besar. Temukan alasan mengapa pelatih asal Korea Selatan ini memilihnya. Pelatih Arab Saudi akui kehebatan Timnas Indonesia. Green Falcon terima kekalahan dengan terhormat. Setelah kekalahan melawan Timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi memberikan pujian atas kualitas permainan Indonesia. Apa yang membuat Timnas Indonesia begitu sulit dikalahkan oleh salah satu tim terbaik Asia? Temukan pengakuan menarik dari pelatih Arab Saudi di balik pertandingan dramatis ini. Masalah finishing masih menghantui Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen siap tunjukkan perbaikan. Meski menunjukkan permainan solid, Timnas Indonesia masih harus berhadapan dengan masalah penyelesaian akhir. Ragnar Oratmangoen bertekad untuk memperbaikinya di laga berikutnya. Apa yang akan dilakukan pemain ini untuk memastikan peluang lebih banyak berbuah gol di pertandingan mendatang? Maarten Paes ungkap momen tak terlupakan di balik kemenangan Timnas Indonesia yang menggugah. Maarten Paes berbicara tentang momen penuh emosi yang membuat kemenangan Timnas Indonesia begitu berarti baginya. Apa yang terjadi di balik layar yang membuat momen ini tak bisa dilupakan oleh penjaga gawang Timnas?
Temukan cerita inspiratifnya di balik kemenangan besar ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, kabar terbaru Timnas Indonesia melesat ke peringkat 125 FIFA, dekati Vietnam dan tinggalkan Malaysia jauh. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia sukses melesat ke peringkat 125 dunia dalam ranking FIFA, semakin mendekati Vietnam dan meninggalkan Malaysia di belakang. Apa yang membuat Timnas Indonesia bisa mencapai pencapaian luar biasa ini? Simak perjalanan mengejutkan mereka. Update ranking FIFA, Timnas Indonesia naik 2 peringkat lagi, kini di posisi 125 dunia. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia yang kembali menunjukkan kemajuan di ranking FIFA. Per Rabu dalam kurung 20 November 2024, Timnas Indonesia berhasil naik 2 peringkat dari posisi 127 ke 125 dunia. Kenaikan ini didorong oleh hasil buruk yang dialami 2 negara lain, yakni Sierra Leone dan Kongo, yang masing-masing mengalami kekalahan di kualifikasi Piala Afrika 2025. Sierra Leone yang kalah 0-2 dari Zambia pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, kehilangan 9,49 poin dan turun dari peringkat 121 ke 129 dunia. Sementara itu, Kongo juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Uganda yang membuat mereka kehilangan 9,71 poin dan turun dari posisi 120 ke 128 dunia. Penurunan peringkat kedua negara ini memberi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah naik 5 peringkat setelah meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 yang merupakan matchday ke-6 grup C. Kemenangan tersebut menambah 19,16 poin pada ranking FIFA Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 132. Kini dengan posisi 125 dunia, Indonesia semakin dekat dengan peringkat 100 besar. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di posisi ketiga di bawah Thailand dalam kurung peringkat 97 dan Vietnam dalam kurung peringkat 117. Vietnam saat ini unggul 26 poin dari Indonesia dengan total 1.161,11 poin dibandingkan dengan 1.135,10 poin milik Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Malaysia yang sempat menyusul Indonesia berhasil naik 1 peringkat dari posisi 133 ke 132 dunia setelah meraih kemenangan 3-1 atas Laos dan hasil imbang 1-1 melawan India. Dengan meningkatnya ranking FIFA ini, Timnas Indonesia semakin percaya diri menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia, Malaysia, dan Vietnam akan bersaing memperebutkan gelar bergengsi tersebut. Semoga Timnas Indonesia terus melanjutkan tren positif ini di kancah internasional. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play. Jurnalis Amerika peringatkan Timnas Indonesia usai kemenangan atas Arab Saudi. Apa yang harus diwaspadai? Setelah kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Arab Saudi, seorang jurnalis dari Amerika memberikan peringatan penting. Apa yang membuatnya merasa Timnas Indonesia perlu berhati-hati meski telah mengalahkan salah satu kekuatan Asia?
Temukan alasan di balik peringatan yang diberikan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sementara naik di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, laga Australia melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2 yang membuat jarak mereka dengan Socceroos hanya 1 poin. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan posisi ketiga dan 4 melaju ke babak selanjutnya. Jurnalis media global asal Amerika ESPN, Gabriel Tan, memberikan tanggapannya terkait kondisi Timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momentum besar bagi skuad Garuda. Hasil ini akan membuat mereka datang dengan kepercayaan diri saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Terlepas dari kekalahan atas Jepang, ya, dalam kurung Indonesia jadi tim paling mengesankan adalah jawaban yang paling mudah. Terlebih lagi setelah kemenangan luar biasa pada hari Selasa atas Arab Saudi, performa Indonesia sebenarnya cukup baik sebagai perwakilan dari ASEAN. Mereka sukses menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sebelum akhirnya tumbang dari Cina dan Jepang. Kekalahan dari Cina juga cukup kontroversial karena sebelum itu mereka layak mendapatkan banyak pujian. Namun meraih hasil imbang melawan tim yang lebih hebat bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebagai tim yang tidak diunggulkan. Selalu ada kemungkinan untuk membuat frustasi para pemain, meskipun mereka merasa tidak beruntung. Karena tidak dapat meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain dengan seluruh negara menangis karena tambahan waktu yang diberikan setelah menit ke-90 yang membuka jalan bagi gol penyeimbang dari Bahrain selanjutnya. Gabriel menambahkan ini menjadi alarm bagi tim lain bahwa skuad Garuda bisa jadi ancaman nyata. Namun mereka harus hati-hati karena lawan di babak kualifikasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki ranking FIFA lebih baik. Tidak mungkin bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana. Dan mereka boleh bermimpi, namun dengan tetap berhati-hati. Mereka baru berada di awal perjalanan ini. Jadi mungkin saja 2026 akan menjadi siklus Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka tutupnya. Kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Arab Saudi bukti bahwa Indonesia tak hanya jago bertahan. Timnas Indonesia menunjukkan taji mereka dalam kemenangan atas Arab Saudi yang membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar tim bertahan. Apa yang membuat kemenangan ini begitu bersejarah? Temukan strategi baru yang dipakai Timnas Indonesia untuk meraih hasil luar biasa. Ragnar Oratmangoen menilai bahwa lini depan Timnas Indonesia mulai membaik setelah mengalahkan Arab Saudi. Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam, skuad Garuda sukses mengunci kemenangan skor 2-0. Ini jadi bukti bahwa lini serang Indonesia semakin membaik setelah mendapatkan kritikan. Sejauh ini skuad Garuda sudah menciptakan 6 gol sama seperti Australia di posisi kedua klasemen. Performa ini seolah menjadi jawaban setelah sempat mendapatkan kritikan karena banyak peluang terbuang saat melawan Cina dan Arab Saudi. Ragnar Oratmangoen menjelaskan kemenangan atas Arab Saudi memberikan banyak pelajaran. Salah satunya agar mereka selalu kompak saat berada di atas lapangan.
Selain itu, penyelesaian akhir yang tepat menjadi jawaban setelah banyak peluang gagal dikonversi menjadi gol. Kami belajar tentang kerja keras sebagai tim. Kami punya banyak peluang bagus dan harus mencetak gol. Laga ini membuktikan kami tidak hanya kuat dalam bertahan tapi juga secara keseluruhan, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain FCV Dender ini menambahkan skuad Garuda sebenarnya bermain cukup baik melawan Green Falcon di babak pertama. Namun beberapa peluang emas gagal mereka maksimalkan dengan baik. Hasilnya hanya 1 gol yang tercipta pada babak pertama. Kami berjuang dengan baik, kami mencetak gol dengan baik. Di babak pertama ada beberapa peluang yang bisa membuahkan lebih banyak gol, tapi tidak diselesaikan dengan baik, tambahnya. Ragnar menilai bahwa kans Indonesia saat ini semakin terbuka. Mereka berada di posisi ketiga dan hanya berjarak 1 poin dari Australia di posisi kedua. Socceroos akan jadi lawan skuad Garuda pada bulan Maret tahun depan. Laga tersebut harus mereka maksimalkan untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya bahkan mencuri posisi kedua klasemen. Ini kemenangan yang penting dalam kurung atas Arab Saudi, tapi yang lebih penting adalah kami ingin terus berjuang, tutupnya. Mengharukan, Ivar Jenner rayakan kemenangan bersama supporter. Ini makna di balik perayaan itu. Di balik sorak-sorai supporter timnas Indonesia, Ivar Jenner mengungkapkan perasaan bahagianya setelah kemenangan besar. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik perayaan ini, sesuatu yang jarang diketahui publik. Temukan alasan mengapa momen ini sangat berarti bagi Ivar dan seluruh tim. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner merayakan kemenangan tim Merah Putih atas Arab Saudi dengan bertemu para supporter di FX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu dalam kurung 20 November 2024. Acara Meet and Greet with Ivar Jenner ini digelar oleh apparel Timnas Indonesia, Erspo. Ivar Jenner sangat senang bisa berbagi momen kemenangan Timnas Indonesia bersama para supporter. Pemain keturunan Belanda itu melayani pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan supporter kepadanya. Selain itu, Ivar Jenner juga tidak kenal lelah meladeni 50 supporter yang mengantri untuk meminta tanda tangan dan foto bersama. Ini menjadi sebuah momen yang tidak akan dilupakan oleh pemain berusia 20 tahun tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19/11/2024. Dalam laga itu Ivar Jenner bermain selama 90 menit. Ya, tentu saja ini sangat luar biasa karena saya benar-benar mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Semalam menjadi momen terbaik untuk kami yang bisa menang melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Tapi kami harus berkembang, perjalanan masih panjang dan hasil semalam harus benar-benar disyukuri. Sangat bangga terhadap tim ini, terus dukung kami dan sampai jumpa Maret nanti, kata Ivar Jenner. Sementara itu, CEO Erspo, Muhammad Sadat, mengatakan acara bersama Ivar Jenner ini sudah dibicarakan sejak lama. Kata Sadat, Erspo ingin meramaikan pertandingan kandang Timnas Indonesia. Kami mengadakan meet and greet ini untuk memeriahkan euforia Garuda dan memberi kesempatan kepada para supporter dapat bertemu langsung dengan pemain yang mereka dukung, kata Sadat. Sadat menambahkan Erspo akan terus menggelar acara meet and greet apabila Timnas Indonesia bermain kandang. Untuk bintang tamunya nanti akan bergantian, baik itu pemain Timnas Indonesia atau legenda. Melihat antusiasme yang tinggi, harapannya event meet and greet ini akan selalu ada setiap Timnas Indonesia bermain di kandang. Semoga ada kesempatan di lain waktu.
Tak kenal lelah, Calvin Verdonk ungkap instruksi khusus Shin Tae-yong yang mendorongnya terus berlari di lapangan. Calvin Verdonk tampil luar biasa dengan tanpa lelah berlari di lapangan. Apa rahasia di balik energinya yang tak pernah habis? Ternyata, Shin Tae-yong memberikan instruksi khusus yang membuatnya semakin bertenaga. Simak lebih lanjut strategi yang dipraktekkan pelatih asal Korea Selatan ini. Calvin Verdonk jadi sosok krusial saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa malam. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut, Verdonk terlihat tidak kenal lelah berlari untuk menjaga posisi di sektor kiri. Hasilnya, beberapa percobaan Arab Saudi di sisi kiri seringkali gagal dan tidak berkembang. Beberapa kali dia juga jadi inisiator saat timnas Indonesia melakukan serangan balik. Kecepatan dan kekuatannya dalam mencuri bola membuat dia sukses mencuri perhatian di laga tersebut. Calvin Verdonk menjelaskan dia memang menjalankan instruksi Shin Tae-yong. Semua pemain diminta untuk terus menekan agar tim tamu semakin terdesak. Di sisi lain, skuad Garuda harus membuat banyak peluang untuk bisa menciptakan gol di laga tersebut. Karena memang kami dalam kurung diinstruksikan menekan tinggi. Membuat banyak peluang, kata Calvin Verdonk. Pemain asal klub NEC Nijmegen mengakui bahwa tugas tersebut tidak membuat dia lelah. Pasalnya ada puluhan ribu supporter yang hadir dan terus memberikan dukungan. Ini jadi suntikan motivasi bagi semua pemain yang sedang berjuang di lapangan. Fans juga ada di belakang kami, jadi jika Anda bermain bagus, Anda akan memiliki energi, lanjutnya. Verdonk melihat Green Falcon cukup sulit saat membangun serangan. Ini yang membuat permainan Indonesia bisa lebih efektif di laga tersebut. Organisasi pemain di lapangan juga cukup baik dan chemistry antar pemain terlihat membaik. Ya, jadi saya pikir mereka kehilangan kreativitas di lapangan. Jadi saya pikir kami bermain sangat bagus dengan banyak energi dengan beberapa peluang langsung, terangnya. Tentunya Arab Saudi merupakan salah satu tim tangguh di Asia saat ini. Mereka datang dengan kekuatan terbaiknya dan meraih kemenangan tentu bukan hal yang mudah. Di sisi lain, semua pemain Indonesia sudah memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan dan sukses mendapatkan hasil maksimal. Tetapi mereka dalam kurung Arab Saudi, tim yang bagus, mereka punya segalanya, mereka punya pemain-pemain kuat. Pemain dengan teknik mumpuni dan mereka juga punya pelatih yang sangat bagus. Jadi saya pikir Saudi bisa lolos ke babak selanjutnya. Begitu juga Australia. Ini grup yang berat jadi semua tim bisa mengerahkan segalanya, tutupnya. Pemain PSBS Biak masuk Timnas Indonesia ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong buktikan pemanggilan berdasarkan kualitas. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa pemanggilan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tidak melulu berdasarkan nama besar. Pemain dari PSBS Biak yang tidak begitu dikenal kini mendapat kesempatan besar. Temukan alasan mengapa pelatih asal Korea Selatan ini memilihnya. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, Armando Oropa dipanggil ke Timnas untuk ASEAN Cup 2024. Kabar menggembirakan datang untuk penggemar sepak bola tanah air. Satu pemain muda berbakat, Armando Robert Oropa, yang kini membela PSBS Biak, telah dipanggil untuk bergabung dengan skuad sementara Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Cup 2024. Pemain berusia 21 tahun ini, yang akrab disapa Obet,
berposisi sebagai winger kiri dan akan menjadi bagian dari seleksi timnas yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Armando Oropa yang berasal dari Serui mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat termotivasi setelah mendapat panggilan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ini merupakan pertama kalinya Obet dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah pengalaman baru yang sangat berharga dan akan memotivasi saya untuk terus berkembang sebagai pemain profesional, ungkap Obet penuh semangat. Pemain dengan tinggi badan 178 cm ini bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya akan berlatih keras dan bekerja dengan tekun, sama seperti yang saya lakukan di PSBS Biak, tambahnya. Perjalanan karier Armando Oropa sejauh ini cukup menjanjikan dengan tampil dalam 8 pertandingan di Liga 1 2024 hingga 2025 bersama PSBS Biak. Pada salah satu laga, ia mencatatkan 1 assist saat timnya meraih kemenangan 2-1 atas Madura United pada 17 September 2024. Panggilan untuk Armando Oropa menunjukkan bahwa pelatih Shin Tae-yong terus memantau kompetisi domestik dan memberikan kesempatan kepada pemain yang tampil impresif di Liga 1. Dengan ini, sudah ada 22 pemain yang dipanggil untuk seleksi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Rencananya, pelatih Shin Tae-yong akan memanggil total 33 pemain untuk skuad sementara dan nantinya akan ada pemangkasan untuk menentukan 23 nama yang akan dibawa ke turnamen besar tersebut. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa para pemain akan berkumpul di Bali pada 26 November 2024 untuk persiapan lebih lanjut. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain berasal dari Liga 1 2024 per 2025, kata Sumarji. Kehadiran Armando Oropa dalam pemanggilan ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar timnas Indonesia yang semakin optimis melihat talenta muda yang berkembang di dalam negeri. Semoga panggilan ini menjadi langkah awal yang sukses bagi karier Obet di level internasional. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Pelatih Arab Saudi akui kehebatan timnas Indonesia. Green Falcon terima kekalahan dengan terhormat. Setelah kekalahan melawan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi memberikan pujian atas kualitas permainan Indonesia. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu sulit dikalahkan oleh salah satu tim terbaik Asia? Temukan pengakuan menarik dari pelatih Arab Saudi di balik pertandingan dramatis ini. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menilai timnya layak kalah dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengunci kemenangan dengan skor 2-0 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa dalam kurung 19/11. Pada laga ini permainan skuad Garuda menunjukkan peningkatan setelah kalah dari Jepang. Selain itu, semua pemain menunjukkan semangat juang tinggi dan menolak untuk tumbang dari tim tamu. Apalagi pada pertemuan sebelumnya mereka sukses menahan Green Falcon di King Fahd International Stadium. Hervé Renard menjelaskan lini depan Arab Saudi kurang maksimal pada laga ini. Kembali mereka gagal menciptakan gol yang membuat 3 poin harus hilang. Saat melawan Australia, kondisi yang sama membuat mereka harus puas bermain dengan skor 0-0. Selain itu, antisipasi serangan Indonesia juga kurang baik yang membuat timnya kecolongan gol. Adalah sebuah kenyataan bahwa kami belum mampu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir kami. Kami kebobolan hari ini dari 1 serangan balik dan 1 tendangan bebas, kata Hervé Renard. Pelatih asal Perancis ini menilai bahwa pertahanan Green Falcon harus segera ditingkatkan.
Namun dia mengakui bahwa permainan Indonesia lebih baik dan pantas mendapatkan kemenangan. Skuad Garuda juga memiliki banyak pemain berkualitas yang semakin menyulitkan mereka, di mana kami seharusnya bisa bertahan dengan lebih baik. Itulah kesederhanaan dari pertandingan tadi. Indonesia bermain sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang nyata. Lanjutnya, Renard menambahkan persaingan di papan klasemen saat ini semakin sulit. Jepang tentunya bisa lebih nyaman karena poin mereka yang sulit dikejar. Saat ini ada 5 tim yang berjuang untuk mendapatkan posisi kedua klasemen dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Yang jelas sekarang adalah bahwa Jepang berada di depan dengan keunggulan mereka sendiri dan semua orang akan berjuang untuk posisi kedua. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk finish di posisi kedua. Hari ini hanyalah satu pertandingan dan semoga kami bisa mencapai target kami, tutupnya. Masalah finishing masih menghantui timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen siap tunjukkan perbaikan. Meski menunjukkan permainan solid, timnas Indonesia masih harus berhadapan dengan masalah penyelesaian akhir. Ragnar Oratmangoen bertekad untuk memperbaikinya di laga berikutnya. Apa yang akan dilakukan pemain ini untuk memastikan peluang lebih banyak berbuah gol di pertandingan mendatang? Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengaku harus terus berkembang lebih baik selama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen tampil sebagai starter lawan Arab Saudi pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Penyerang FC Veendender tersebut mencatatkan 1 assist untuk gol Marcelino Ferdinand di menit ke-31. Pada laga malam tersebut, skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski begitu, timnas Indonesia tidak boleh cepat puas atas kemenangan tersebut. Pasalnya, skuad Garuda sebenarnya berhasil mendapatkan banyak peluang, tetapi hanya 2 gol yang bersarang ke gawang lawan. Tentu hal tersebut juga jadi perhatian bagi Ragnar Oratmangoen. Pemain 26 tahun tersebut ingin tetap bekerja keras sebagai tim. Kami belajar tentang kerja keras sebagai tim, ujar Ragnar Oratmangoen usai pertandingan. Kami punya banyak peluang bagus dan harus mencetak gol. Laga ini membuktikan kami tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga secara keseluruhan. Jika kami bertahan dengan baik, kami tidak mudah ditaklukkan dan bisa mencetak gol dari peluang-peluang emas. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen masih ada pekerjaan rumah soal penyelesaian akhir. Soal hal tersebut, dirinya berambisi untuk lebih efektif untuk menyelesaikan peluang. Tentu saya adalah seorang penyerang, ujar Ragnar Oratmangoen, dan perlu mencetak gol di setiap kesempatan. Saya memang banyak mendapat peluang emas, tapi tidak mencetak gol. Saya seharusnya bisa lebih baik. Saya selalu ingin belajar, saya selalu ingin mencetak gol di GBK, lanjutnya. Meski begitu, dirinya senang jika rekan setimnya berhasil mencetak gol. Saya senang ada rekan setim yang mencetak gol, ujar pemain 26 tahun tersebut. Saya sangat senang, tutupnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Maarten Paes ungkap momen tak terlupakan di balik kemenangan timnas Indonesia yang menggugah.
Maarten Paes berbicara tentang momen penuh emosi yang membuat kemenangan timnas Indonesia begitu berarti baginya. Apa yang terjadi di balik layar yang membuat momen ini tak bisa dilupakan oleh penjaga gawang timnas? Temukan cerita inspiratifnya di balik kemenangan besar ini. Maarten Paes sukses menjadi tembok kokoh saat timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi Selasa (19/11). Dia sukses menghindarkan gawang Indonesia dari kebobolan dan mengunci kemenangan dengan skor 2-0 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini jadi kali kedua gawang skuad Garuda bebas dari kebobolan setelah laga sebelumnya terjadi saat melawan Australia yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Kemenangan atas Arab Saudi sekaligus membuka kans Indonesia untuk lolos ke putaran keempat, bahkan bersaing ketat memperebutkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Maarten Paes menjelaskan satu momen yang paling berkesan adalah saat dia sukses melakukan penyelamatan jelang akhir laga. Tendangan keras M. Kano meluncur dengan ke gawang Indonesia pada menit 90+7. Dengan sigap Paes sukses menepis bola sebelum menghujam tiang gawang. Tapi saya sangat senang jelang laga berakhir, penyelamatan yang membuat bola mengenai tiang. Saya pikir sesuatu yang Anda impikan di akhir pertandingan. Anda tidak ingin mengembalikannya, kata Maarten Paes seusai laga. Pemain FC Dallas ini menambahkan ini jadi momen penting bagi timnas Indonesia. Setelah kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang, akhirnya mereka bisa bangkit. Tentunya ini jadi bukti bahwa skuad Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tim kuat lain. Jadi ya, senang bisa bangkit kembali seperti ini. Ya, kami selalu ada di sana, lanjutnya. Paes menegaskan bahwa mereka tidak boleh larut dalam euforia. Pasalnya, Australia dan Bahrain sudah menunggu pada bulan Maret tahun depan. Momentum positif ini harus mereka jaga demi menjaga kans melangkah lebih jauh. Selain itu, masih ada laga berat saat Indonesia harus bertandang ke markas Australia dan Jepang. Kita mendapatkan celaan syayat, kita mendapatkan kemenangan. Sangat percaya diri dalam persaingan ini, semuanya sangat ketat. Jadi, Cina dan Bahrain pertandingan kandang yang sangat penting. Kemudian kita pergi ke Australia dan Jepang. Para penggemar layak mendapatkan semuanya, tutupnya.